Anggun kesini mau ngapain ya Bu ya? Ada keluhan apa? Konsultasi. Oh, untuk bayinya. Nah, bayinya mau ada keluhan apa Bu bayinya? Sering menangis. Sering menangis. Nah, ingat tujuannya mau imunisasi diri. Jadi jangan sampai kayak kita praktikum imunisasi keluhannya kemana-mana gitu kan. Jadi langsung ketika kita sudah dapat kasus nih misalnya kan, nanti kalian kan OSC ya. Nah ketika membaca OSC, kalian baca dulu kasusnya arahnya kemana. Ya kalau arahnya, oh ini kayaknya arahnya imunisasi. Jadi langsung ketika anamnesa arahnya itu langsung kita to the point aja, langsung ke imunisasi gitu kan. Boleh misalnya keluhannya sering menangis. Nah namun hari ini saya mau melakukan imunisasi terhadap bayi saya Bu Idan gitu kan. Boleh misalnya keluhannya iya ini sering rewel. Nah khawatirnya kalau kita arahnya terlalu banyak ke bayinya keluhan ya, jadinya tidak boleh diimunisasi ya. Ada beberapa kondisi kondisi bayi yang tidak boleh diberikan imunisasi. Kalau misalnya dia demam ya, rewelnya karena apa? Nanti kan digali lagi, misalnya kata Anggun tadi, iya bayi saya rewel Bu Idan. Rewelnya kenapa? Gitu kan? Misalnya karena demam. Sementara Bu Anggun mau imunisasi bayinya. Ya, jadi itu ketika bayinya demam, apalagi demam tinggi itu tidak boleh. Ya, tidak boleh diberikan imunisasi. Imunisasinya ditunda. Ya. Oke, anggaplah Bu Anggunnya sudah menyampaikan bahwa bayinya mau diberikan imunisasi. Nah, usia bayinya sekarang berapa bulan Ibu? 6 bulan. Nah, oke. Balik lagi ke kasus ya, tidak apa-apa, ini namanya latihan ya. Nah, latihan yang real ya. Yang real. Ketika Anggun menyebutkan usia bayi 6 bulan. Nah, sebagai seorang bidan, kita berpikir kalau 6 bulan imunisasi apa yang bisa diberikan kepada bayi yang 6 bulan? Apa Isya? Bayi 6 bulan misalnya apa? DPT itu nggak Bu, tapi DPT ya, pinter, DPT combo. Iya. Betul, apalagi yang 6 bulan. Oh, Polio. ya. Jadi misalnya ketika Ibu Anggun bilang usia bayi 6 bulan. Namun bidannya jangan langsung. Oh, berarti sekarang DPT ya Bu, sama polio. Sebelumnya kita lihat dulu Ibu bawa buku KIA enggak atau kartu KMS. Kan ada kartu menuju sehat ibu dan anak kan. Di situ ada catatan. Nah, lihat Bu kartunya, bawa nih ibunya. Kalau ibunya lupa, tidak bawa Bu, tadi buru-buru misalnya. Kita harus gali lagi. Kita lihat track record dari si ibu, apakah ibu sebelumnya imunisasinya dengan kita atau tidak. Kalau dengan kita aman deh ya, karena datanya ada di kita. Yang jadi masalah kalau Pindah-pindah. tidak dengan kita gitu, pindah-pindah. Apa yang harus kalian lakukan? Misalnya ibunya udah tidak bawa KMS, tidak bawa buku KIA. Intinya kan kita sebagai bidan itu baru dikunjungi oleh Bu Anggun. Ya, dia mau imunisasi bayinya. Usianya 6 bulan. Apa yang harus dilakukan? Tanya terakhir suntik di mana? Ya, tanyakan kepada ibu suntik terakhir di mana, sudah imunisasi apa saja. Ibu bayinya sudah pernah diimunisasi belum? sudah Bu. Sudah. Imunisasi apa aja Bu? Suntik polio, ingat deh ya. Polio, kecuali polio itu tidak diberikan suntik. Polio itu di ya. Sudah join belum yang Ini Bu, kalau versi dia keterangannya kalau sudah aktif. oh, ya sudah ada apa-apa. Yang penting kita sudah praktikum ya maksudnya ya. Nah, jadi untuk polio itu ditetes ya Anggun ya. Nah, jangan lagi sampai kalian menyebut injeksi polio. Ya Ibu tekankan jangan sampai kalian tersebut itu, apalagi kalau di puskesmas. Ya malu kalian deh. Masa hal yang sekecil itu kalian tidak tahu bahwa polio itu diberikan secara oral atau tetesan. Berapa tetes Anggun? 1, 2, 3, 4, 5,
tetes? 2 tetes. Ya nanti Anggun baca lagi deh ya. Anggun notebooknya buat dah? Mana coba ibu lihat dulu. Taruh be bayinya, taruh be. Tidak nyampe tidak bayi. Jadi harapan ibu tadi sudah Anggun bilang ini usia bayinya 6 bulan. Ya, jadi 6 bulan kita harus melihat dan memastikan dulu benar-benar apakah bayi ini sebelumnya sudah mendapatkan imunisasi yang lengkap atau tidak. Ya. Kalau usia bayi 6 bulan berarti dia sudah harus mendapatkan imunisasi HB0 sampai 7 hari. BCG, BCG, pinter. PPT 1, HB polio 2, Polio 1, polio 3, mungkin posisinya di DPT 3. ya. Tapi tetap kita harus memastikan dengan cara apapun. Kalau ibunya ngomong sebenarnya ini sudah ini itu belum meyakinkan sebenarnya. Jadi harus ada bukti atau melalui foto atau apa gitu kan, ada keluarganya enggak. Karena kita berbasis bukti deh. Tidak bisa kita berbasis lisan. Ya. Kalau secara dokumentasi ya itu kita salah kalau kita ngomong masalah lisan. Karena apa? Karena lisan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, kecuali ada recordnya seperti itu ya. Jadi dipastikan dulu. Oke, anggaplah sekarang kita mulai dari 0 sampai 7 hari dulu deh ya. HB0 itu adalah hepatitis B ya. Hepatitis B 0 sampai 7 hari. Kalau kalian lihat ya, ini kemasannya kalau yang baru itu dalam plastik deh. Ya, dalam plastik tinggal dibuka dan ini ya harus kalian satukan dulu. Gini ya. Yaitu posisinya awalnya seperti ini biasanya. Kalau kemasannya itu. Jadi kita harus satukan sampai bunyi cetek dah ya. Ini posisinya sudah berisi. Dosisnya berapa Gun kalau hepatitis B? 0,5 ya, semua dosis vaksin imunisasi 0,5 kecuali BCG. BCG berapa Gun kalau BCG? 0,05 ya Gun ya, harus paham. Nanti pas ujian jangan sampai nggak tahu ya. Kemudian polio tadi diberikan secara apa Gun? Berapa tetes? 2 tetes. Oke, pintar. Ya, ini HB0 ya. Nah, gampang deh ya caranya. Ya, kita buka. Ya, ini pemberiannya secara apa? IM, IM, intramuskuler di bagian paha atas. paha. Ya, di bagian paha, oleh paha kanan atau kiri, biasanya paha kanan deh ya. Oke. Ibu, jadi posisinya boleh digendong sama ibunya atau diletakkan di meja pemeriksa. Ya. Misalnya ini anggap ini meja pemeriksa. Bu, bayinya disuntik dulu ya Bu ya. Ibu kalau mau ikut nggak apa-apa Bu, sini Bu. Nah, ibu di situ Bu, coba samping ya. Bayinya kalau bayinya tidur enak deh ya. Kalau bayinya lagi aktif, jangan lupa ingat untuk langkah-langkah mempersiapkan alat, cuci tangan, pasang handscoon, maksud ibu dia itu sudah harus kalian lakukan. Nah ini ibu langsung aja ke bagian penyuntikan. Ya untuk langkah-langkah yang sebelum dan setelah penyuntikan itu hampir sama. Ya ini handscoonnya baru dah deh atau bekas? Kayaknya bekas deh ya. Iya Bu. Gak ada yang baru ya? Harusnya ngumpul yang baru deh ya. Berhubung yang bekas jadi udah pakai ya, tidak apa-apa ya. Apa Bu? Jadi ini harusnya ketika ujian kalian pakai handscoon. Walaupun ya di lapangan biasanya bidannya langsung baik. Ya, ada yang bidannya udah pakai handscoon langsung baik. Ya. Nah itu kalau di lapangan seharusnya kita menggunakan handscoon. Apalagi kondisi sekarang pandemi, ya sangat bahaya sekali. Kalau petugas kesehatan tuh ya PPD-nya tuh level 3, ya ada yang level 1 gitu kan.
posisinya karena intramuskuler berapa derajat? 90. 90 tegak. Tegak lurus. Ya. Seperti ini. Jadi ini posisinya boleh karena ini posisinya di paha deh, otomatis gedungnya dibuka kan? Iya. Seperti itu. Pegang, ya posisinya dipegang. Sebelumnya diusap, dibersihkan dulu, ya menggunakan kapas, ya. Kemudian, nah injeksinya tegak lurus, ya, tegak lurus di bagian sepertiga paha, seperti itu. Boleh di bagian sebelah sini, ya, di paha. Di bagian Kalau depan. IM berarti di otot deh ya. Nah, kalian cari bagian otot, ya. Boleh di sini. Ya di sini juga boleh deh. Ada yang di samping deh tuh, ya. Seperti itu. Seperti ini. Tegak lurus deh, tegak lurus. Lalu ketika masuk, ya, karena ini jarumnya kecil, ya, dan ini tidak bisa di aspirasi, ya. Nah kalau harusnya kalau secara IM itu kan harus diaspirasi dulu ya. Iya. Nah, makanya ketika kalian injeksi dari menggunakan hepatitis B, kalian harus cari bagian otot. Ya pastikan itu bagian otot, ya. Seperti ini. Nah, masukkan kemudian langsung mencet, ya. Jangan terlalu lama mencetnya, dan ini jangan lupa ketika mengambil kapas sudah harus disiapkan. Kapasnya mana? Ini kapasnya yang kecil aja deh harusnya deh. Nah, jadi posisinya kapasnya sudah harus dipegang ketika masuk, ya. Dipencet, ya. Kemudian sini ditahan, seperti itu. Tahan dulu, ya. Jangan langsung dilepas. Ya. Biasanya kalau itu ada yang masih berdarah gitu deh, ditahan aja, jangan dipencet-pencet. Kalau dipencet-pencet itulah yang kadang menyebabkan bengkak gitu kan, seperti itu, ya. Sama lah kayak masalahnya injeksi pada ibu-ibu yang KB, ya. Iya. Kalau KB itu kan dibokong, nah dibokong, ya ada yang bengkak gitu seperti itu. Jadi jangan, kalau injeksi KB itu jangan ditekan-tekan, ada yang kayak gini kan, ditekan, nah bu sakit deh, dicek-cekin tambah, udah usah, ya, ditahan aja deh sedikit, ya. Prinsipnya HB ini gampang, ya, kita injeksinya tegak lurus. ya. Ini hepatitis B. B. Nah, kemudian injeksi Mari dulu beda. BCG, Beda penuh. ya, BCG